Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri perlawanan sesudah abad ke-20 dan organisasi pergerakan nasional. Yuk, langsung aja kita membahas materi tersebut. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya terkait dengan ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Yang pertama, ini adalah perlawanannya bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. 2. Tidak menggunakan organisasi tetapi dilakukan secara berkelompok saja. 3. Dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. 4. Mengutamakan kekuatan senjata namun kalah dari segi persenjataan. 5. Mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. Sampai di sini jelas ya, kenapa Indonesia lama sekali dijajah oleh bangsa Eropa, terutama Belanda, karena kita mudah dipecah belah, ya. Karena taktik yang dipakai oleh pihak Belanda adalah divide et impera, pecah belah dan kuasai. Jelas ya? Lanjutnya. Nah ini, faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Yang pertama faktor internal, yaitu lahirnya golongan pelajar akibat dilaksanakan politik etis. Ingat, politik etis ada 3 ya, isinya yaitu edukasi atau pendidikan, kemudian migrasi atau perpindahan, kemudian irigasi atau pengairan. Ternyata dari edukasi ini, pemuda-pemuda Indonesia ini mendapatkan pendidikan. Nah, dari sinilah mereka muncullah golongan terpelajar atau golongan cendekiawan. Kemudian selanjutnya adalah kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi yang telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberi kabar berita. 3. Perasaan senasib sependeritaan sebagai bangsa yang dijajah. 4. Kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Ini kenangan akan kejayaan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian faktor eksternal. Ini faktor yang dari luar, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Di mana ternyata negara Asia pun, yaitu di sini Jepang, ini mampu mengalahkan negara Eropa. Selanjutnya, munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya, seperti di Tiongkok, India, dan Turki. Kemudian, pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. Nah, selanjutnya, ini masa awal pergerakan nasional. Masa awal pergerakan nasional ini berdiri organisasi yang bernama Budi Utomo. Ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Tanggal 20 Mei ini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena apa? Budi Utomo ini dianggap sebagai organisasi pelopor pertama dari pergerakan nasional. Tokohnya, ini pencetusnya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sedangkan pendirinya adalah Dr. Sutomo. Organisasi Budi Utomo tidak bersifat politis karena awalnya fokus di bidang kebudayaan dan pendidikan. Keanggotaannya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura. Mengalami kemunduran yang disebabkan oleh faktor-faktor, keanggotaan Budi Utomo hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura. 2. Munculnya organisasi Serikat Islam yang tidak membatasi keanggotaannya. Kemudian ada organisasi Muhammadiyah. Ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya adalah memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam.
Kemudian mengembangkan pengetahuan agama dan cara hidup sesuai agama Islam. Aktivitas yang dilakukan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya adalah mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan agama Islam, mendirikan panti asuhan, poliklinik, rumah sakit, dan masjid. Kemudian mengadakan kegiatan keagamaan dalam masyarakat. Organisasi Muhammadiyah bersifat non-politis dan kooperatif. Nah, tokoh pendirinya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, tadi kita sudah belajar terkait dengan ciri-ciri perlawanan sebelum ya. Nah, ini yang sesudah abad ke-20. Yang pertama adalah perlawanannya bersifat nasional. Kedua, menggunakan organisasi untuk berjuang. Yang ketiga, dipimpin oleh golongan cendekiawan atau golongan terpelajar. 4. Menggunakan kekuatan diplomasi melalui surat kabar. 5. Tidak mudah dipecah belah. 6. Tujuannya jelas, Indonesia merdeka. Lanjut. Ini masa awal pergerakan nasional ya, masih masa awal pergerakan nasional. Ada serikat Islam yang awal didirikan, namanya adalah Serikat Dagang Islam. Ini didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi tahun 1911. Tujuan Serikat Dagang Islam adalah menjadi wadah para pedagang muslim menghadapi persaingan dengan pedagang asing. Nah, baru pada tanggal 10 September 1912, Serikat Dagang Islam berganti menjadi Serikat Islam. Nah, ini mulai masuk ke hal-hal yang kaitannya dengan bidang selain dengan perdagangan. Ya. Kemudian ketuanya adalah Hos Cokro Aminoto. Nah, ini terkenal dengan guru bangsa ya. Ini salah satu gurunya Soekarno, ya, Insinyur Soekarno. Tujuan dari Serikat Islam ini awalnya adalah membantu perdagangan, membantu anggotanya yang kesulitan dalam permodalan, memajukan kepentingan jasmani dan rohani pedagang pribumi, kemudian memajukan kehidupan agama Islam. Nah, masih masa awal masih Serikat Islam ya. Kemudian pada tahun 1916 dalam Kongres SI Nasional, SI ikut serta sebagai partai politik. Nah, ini terjun ke dunia politik dengan memilih bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Perkembangan SI yang sangat pesat dari segi keanggotaan dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh ISDF, Indi Sosial Demokratis Vereniging, yang berhaluan komunis. Akhirnya SI pecah menjadi dua, yaitu SI putih dengan nasionalis religius dan SI merah dengan sosialis. Cokro Aminoto menegakkan disiplin partai dengan mengeluarkan semua anggota ISDF dalam organisasi SI. Kemudian pada Februari 1923, SI mengubah namanya menjadi Partai Serikat Islam Indonesia. Kemudian tahun 1926 PSI juga memutuskan untuk bersifat non-kooperatif. Non-kooperatif itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Kemudian pada tahun 1929 PSI berganti nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia. Perpecahan di dalam organisasi menjadi salah satu penyebab kemunduran PSII. Nah, periode nasionalisme politik. Ini ada organisasi yang bernama Indisi Partij. Indisi Partij ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Tokohnya adalah 3 serangkai, Ki Hajar Dewantoro, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan E.F.E. Dawes Dekker. Organisasi ini adalah organisasi pertama yang secara tegas menyampaikan tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Semboyan-semboyannya adalah Indi for Indies. Hindia atau Indonesia ya, untuk orang Hindia, untuk orang Indonesia. Kemudian Indies Los van Holland. Hindia bebas dari Belanda. Dan Indies Nationalism.
nasionalisme Hindia. Inisi Padet pada tahun 1913, ketika tokoh Inisi Padet ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda. Dan Inisi Padet sendiri dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Organisasi Inisi Padet sempat berganti nama menjadi Insulinde pada tahun 1919. Kembali berganti nama menjadi Nasional Inisi Padet. Kemudian ada gerakan pemuda. Bermunculnya organisasi pemuda yang masih menunjukkan sifat kedaerahan. Nah, organisasi pemuda yang pertama kali muncul adalah Trikoro Darmo, yang nantinya berganti nama menjadi Jong Java. Nah, Trikoro Darmo ini didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo pada tahun 1915. Selanjutnya, Trikoro Darmo tadi ini berganti nama menjadi Jong Java ya. Kemudian di wilayah lain ini juga ada organisasi kepemudaan lainnya, yaitu ada Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Kemudian mereka berkumpul mengadakan Kongres Pemuda. Ada Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 inilah yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah, ini gambar di mana diorama ya, di mana pelaksanaan peristiwa Sumpah Pemuda. Ini di mana W.R. Supratman ya memainkan biola tunggal. Nah, didengarkannya lagu Indonesia Raya. Kemudian selain gerakan pemuda juga ada gerakan perempuan. Gerakan wanita dimulai sejak masa era Kartini 1879 sampai 1904. Memperjuangkan emansipasi wanita melalui surat-surat R.A. Kartini yang kemudian diterbitkan oleh J.H. Abendanon dalam buku Duis Tenis Tutlich, habis gelap terbitlah terang. Selain Kartini ada Dewi Sartika yang membentuk sekolah istri di Bandung. Kemudian pada tanggal 25 sampai 28 Desember 1928 diadakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta yang hasilnya membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia PPI yang kemudian berganti menjadi Perhimpunan Istri Indonesia PII dan Istri Sedar. Kemudian pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Batavia. Hasil Kongres Perempuan ini memutuskan bahwa organisasi perempuan akan turut serta berjuang memperbaiki nasib dan derajat perempuan Indonesia. Ini ya gambar Kongres Perempuan Indonesia di Jakarta tahun 1950. Nah, kemudian kita masuk ke periode radikal. Kenapa ada periode radikal? Ini berarti benar-benar sifatnya non kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Jadi berjuang secara terbuka menyampaikan bahwa benar-benar tidak mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Nah, ini latar belakangnya apa saja? Yang pertama ada pengaruh revolusi Rusia tahun 1917. Kemudian yang kedua, munculnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang 14 pasal penyelesaian Perang Dunia I. 3. Tidak terwujudnya janji November yang pernah diucapkan Gubernur Jenderal Johann Paul van Limburg Stirum. 4. Adanya perubahan dalam peraturan Reglement pasal 11 pada 1 September 1919. 5. Penggunaan kata Indonesia yang menjadi identitas kebangsaan. Nah, ini
periode nasionalisme politik ya. Yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia. Pada awalnya, Perhimpunan Indonesia bernama Indische Vereniging. Didirikan di negeri Belanda pada tahun 1908 dan bertujuan memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di negeri Belanda. Baru pada tahun 1922 menggunakan nama Indische Vereniging untuk memperkuat kebangsaannya dan terjun ke politik. Jadi organisasi yang pertama kali menggunakan kata Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925, Indische Vereniging mengganti kembali namanya menjadi Perhimpunan Indonesia dengan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketuanya. Kegiatan Perhimpunan Indonesia diisi dengan upaya propaganda melalui majalah Hindia Putra. Kemudian menjadi Indonesia Merdeka pada tahun 1924. Kemudian selanjutnya adalah PNI ya. Ini PNI didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Asasnya adalah self-help, menolong diri sendiri, non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan Belanda, dan marxisme, menghapus kemiskinan. Kegiatan PNI menyelenggarakan kursus pendidikan dan sekolah-sekolah, menerbitkan surat kabar Persatuan Indonesia dan Benteng Priangan, kemudian mengadakan rapat-rapat umum. Nah, pada tahun 1929, pemerintah kolonial Belanda menangkap para pimpinan PNI, Partai Nasional Indonesia, termasuk Insinyur Soekarno. Pada saat diadili, Insinyur Soekarno membacakan pidato pembelaannya yang sangat terkenal berjudul Indonesia Menggugat. Pidato pembelaannya ditolak dan Insinyur Soekarno tetap ditahan selama 4 tahun di penjara Sukamiskin, Bandung. Kemudian ada Partai Komunis Indonesia. Ini didirikan pada tanggal 23 Mei 1923. Awalnya bernama Indische Sosial Demokratische Vereniging yang didirikan pada tahun 1914 di SDF. Pada tahun 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Tokoh-tokoh PKI adalah Alimi dan Musso. PKI termasuk organisasi politik yang radikal. Gerakan radikalnya ditunjukkan dengan melakukan aksi pemogokan kaum buruh, aksi pemberontakan di Pulau Jawa 1926 dan pemberontakan di Pulau Sumatera 1927. Oleh karenanya aksi tersebut PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian periode bertahan. Nah, periode bertahan kenapa? Ketika periode radikal dengan didikannya Perhimpunan Indonesia, kemudian PNI, kemudian ada PKI, ternyata Belanda ini bersifat keras, di mana tokoh-tokohnya ditangkap oleh pihak Belanda dan organisasinya dibubarkan. Dan akhirnya orang-orang Indonesia, para pemuda Indonesia memilih dengan cara bertahan, yaitu dengan bekerja sama dengan pihak Belanda, yaitu kooperatif ya terhadap Belanda. Nah, di sini perjuangannya dalam Volksstraat. Volksstraat itu adalah Dewan Rakyat yang dibentuk oleh Belanda. Di mana di sini ada fraksi nasional, ini yang didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kemudian ada petisi Sutarjo, diterjuskan oleh Sutarjo. Tujuannya adalah menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri. Kemudian ada mosi Tamrin, dikeluarkan oleh Tamrin, agar pemerintah kolonial Belanda mengganti istilah-istilah yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat itu. Nah, ini organisasinya. Ada Taman Siswa. Ini Ki Hajar Dewantara ya.
yang mendirikan. Ini fokusnya di bidang pendidikan. Kemudian ada Partai Indonesia Raya, Parindra. Kemudian ada Partai Gabungan Politik Indonesia, GAPI. Oke, sekian materi kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Nanti bisa Ibu jawab. Silakan pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.